buka jalanmu. Halo semua, Kami dari podcast Break the Rules. Perkenalkan, nama saya Rimbina Yaraskadina Putri. Perkenalkan, nama saya Amira Kamila Lutfi. Perkenalkan, nama saya Jan Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Dion Nugraha Iswanto. Perkenalkan, nama saya Ahmad Busairi. Perkenalkan, nama saya Zafif Dayan Putra Wijaya. Gede banget, woi. Gede banget. Halo semua, selamat datang di Break the Rules. Proses kita hari ini bahas hal-hal yang sering katanya nggak boleh, tetapi malah sering terjadi kejadian di sekitar rumah kita. Yap, tapi tenang aja. Kita bukan mau ngajarin hal-hal aneh. Ya guys, kita cuma mau bahas dari sisi anak muda aja. Santai tapi masuk akal. Betul, nah topik kita hari ini agak berat, tetapi penting banget, yaitu rokok dan alkohol. Iya, dua hal yang sering banget dibilang keren. Padahal sebenarnya malah bisa jadi masalah kalau disalahgunakan. Dan bukan kita aja yang cuma mengoceh. Hari ini kita akan mengundang dua narasumber, yaitu Busairi dan Zafif. Halo semuanya, gua Zafif. Jujur deg-degan sih, tapi seru banget bisa diajak ke sini. Halo juga, gua Busairi. Gue siap banget buat ngobrol santai tentang topik ini. Oke, pertanyaan pertama nih. Kenapa banyak banget anak muda kepikiran ingin mencoba rokok atau alkohol? Kalau menurut gue sih karena rasa penasaran, kayak semua orang ngomongin. Semua orang bilang, coba deh sekali doang. Yang akhirnya pengen tahu rasanya gimana. Setuju, kadang juga pengaruh pergaulan, misalnya nongkrong bareng teman, satu mulai, yang lain ngikut, takutnya dibilang cupu. Hahaha, iya. Mental takut dibilang nggak gaul. Itu real banget. Padahal ya, yang beneran keren tuh justru yang bisa bilang enggak lah. Betul banget, kadang orang mikirnya tuh rokok bisa bikin dewasa. Padahal yang bikin dewasa itu bisa memikir panjang kali lebar. Dan lucunya lagi, yang awalnya pengen gaya malah ujung-ujungnya batuk-batuk, pusing dan nyesel. Hahaha, iya, terus ada yang bilang enak kok lama-lama biasa. Nah itu dia lama-lama biasa karena udah mulai ketergantungan. Benar, itu yang bahaya. Awalnya iseng, lama-lama nyari terus. Jadi kesimpulannya alasan paling umum tuh karena perasaan dan pengaruh lingkungan. Tapi bukan berarti harus dicoba, ya kan? Bener banget. Penasaran tuh wajar, tapi bisa banget disalurin ke hal positif karena penasaran kenapa wifi sekolah lambat terus. Ya gitulah. Sekarang nih kita akan bahas efeknya. Rokok dan alkohol itu bisa bahaya banget. Nggak cuma badan, tetapi juga buat pikiran. Benar, rokok itu mengandung nikotin yang bisa bikin kecanduan. Terus ada tar dan karbon monoksida yang bisa merusak paru-paru. Jadi kalau ada yang bilang, gue cuma satu batang kok, ingat aja yang satu itu bisa jadi 10. Ya apalagi alkohol. Banyak yang bilang minum dikit aja nggak apa-apa kok. Tapi kalau nggak bisa kontrol, bisa bikin hilang kendali, mabuk, dan bahkan membahayakan orang lain. Dan nggak cuma fisiknya ya, alkohol itu bisa mengubah sikapnya. Yang dari kalem menjadi agresif atau marah-marah. Ya, gua pernah baca, bahkan orang yang sering minum alkohol bisa kesulitan fokus dan gampang marah. Yang lebih parah, alkohol dan rokok itu efeknya nggak langsung kelihatan, kayak bom waktu nanti tiba-tiba sakit baru sadar. Betul. Terus kalau udah kecanduan tuh susah banget berhenti. Harus ada niat kuat dan lingkungan yang support. Nah, itu dia. Kalau ada teman kalian yang kecanduan, jangan dijauhin. Tapi bantu dia pelan-pelan. Dan suruh dia melepas kebiasaan itu. Karena sebenarnya mereka butuh dukungan, bukan omelan. Bener banget, kadang yang bikin tambah stres itu justru orang yang ngomong, lu tuh nggak bisa berubah, padahal semua orang bisa berubah atau kalau dikasih kesempatan. Oke, kita sekarang ke bagian yang paling terpenting, yaitu solusi. Gimana caranya kita biar nggak tergoda menyobain hal-hal seperti rokok dan alkohol lain. Nomor 1, pilih lingkungan yang baik. Kalau teman-teman kamu support dan positif,
kamu nggak akan gampang ke bawah hal negatif. Nomor 2, isi waktu kamu dengan hal yang seru tapi sehat, misalnya nongkrong sambil main musik, lari, atau bikin konten kayak gini. Setuju, kadang yang bikin nyoba hal negatif itu karena bosan. Kalau waktu yang diisi hal produktif malah nggak sempat mikir aneh-aneh. Iya deh, jangan takut dibilang anak baik-baik. Serius deh. Jadi anak baik itu bukanlah hal yang malu-maluin. Justru keren banget. Apalagi sekarang banyak banget cara buat kalian kelihatan keren tanpa harus merusak diri sendiri, kayak gaya kreatif dan punya pendirian. Betul, dan kalaupun kamu pernah salah langkah nggak apa-apa, yang penting sadar dan mau berubah, itu udah langkah gede banget. Sekarang kita bahas yang sering banget kejadian tekanan sosial. Kadang tuh bukan mau nyoba tapi nggak enak nolak. Iya, apalagi kalau temannya bilang, ayo sekali aja, masa pengecut. Padahal justru yang berani itu yang bisa bilang enggak. Nah iya, kadang orang tuh salah kaprah sama arti berani. Berani itu bukan berarti lo ngelakuin hal terlarang buat kesehatan kalian, tapi justru bisa mengontrol diri lo sendiri. Dan kalau udah di posisi kayak gitu, penting banget punya temen yang ngerti, yang gak maksa lu buat ikut-ikutan, tapi malah melindungi lu dari hal kayak gitu. Ya, teman sejati itu bukan bilang cukup lu tapi yang bisa bilang nggak usah bro, lu nggak perlu ngerokok biar diterima. Wah, keren banget kata-katanya. Boleh catat nggak sih? Hahaha. Tapi serius sih, peer pressure itu real banget. Kadang orang ngerasa kalau dia nggak ikut, dia bakal dikucilin. Padahal kalau lu ninggalin circle yang toksik, lu malah dapat teman yang baru lebih sehat dan positif. Benar banget. Jangan heran menyakiti diri sendiri karena cuma ingin biar diterima orang lain. Kalau mereka nggak bisa nerima lo apa adanya, berarti bukan mereka yang pantas bukan ada di lo. Oke, sekarang waktunya kita fun fact time. Sekarang kalian tahu nggak sih satu batang rokok itu bisa mengurangi umur rata-rata 11 menit. Serius? Berarti satu bungkus rokok 20 batang itu sekitar 3 jam lebih hilang dari umur lo, cuman buat gaya-gayaan. Dan bukan cuma itu, alkohol juga punya efek yang banyak orang nggak sadar. Banyak yang bilang minum dikit biar tidur nyenyak, padahal malah bikin tidur nggak berkualitas. Yap, tubuh lu jadi gak istirahat maksimal, bangun lu jadi pusing. Terus nih ya, asap rokok itu nggak cuma berbahaya buat yang ngerokok, orang di sekitarnya juga kena efeknya. Itu yang disebut rokok pasif. Kasian banget ya, kadang malah yang nggak ngerokok justru kena penyakit paru. Makanya penting banget buat ngerokok di tempat yang benar-benar, kalau bisa sih jangan sama sekali, tapi minimal jangan ngerokok di tempat umum. Ya, jangan sampai gara-gara satu orang pengen nikmatin rokoknya, satu orang malahan nahan sesak napas. Kalau kita lihat dari sisi agama juga jelas ya, ngerokok dan mabuk itu tidak dianjurkan. Bener, karena prinsipnya sederhana banget, jangan ngerusak diri sendiri. Iya, dan kalau dipikir logis juga tubuh kita itu dititipin, bukan milik mutlak. Masa kita rusak sendiri sesuatu yang dititipin? Dan bukan cuma dosa atau enggak, tapi juga soal tanggung jawab diri sendiri. Betul banget. Kadang juga ngerasa ya udah sih hidup gua, tapi lupa tindakan lu bisa ngefek ke keluarga lu, temen lu, bahkan masa depan lu sendiri. Exactly, karena saya diri sendiri itu juga bentuk ibadah, bro. Wah gila, ini podcast makin dalam aja nih. Siapa sangka dari omongan rokok bisa jadi ceramah ringan ya. Hahaha, iya, tapi ini yang seru, ngomongin hal serius tapi tetap detail. Nah, ini ada kisah nyatanya, cukup bikin bisa mikir.
Jadi ada anak SMP yang iseng nyoba alkohol bareng temennya pas nongkrong. Katanya sih sekali doang, tapi ujung-ujungnya malah masuk rumah sakit karena keracunan. Gila ya, kadang tuh kita nggak sadar kalau tubuh tiap orang itu berbeda-beda. Yang kuat di orang lain belum tentu kuat di badan kita. Iya, bahkan ada yang cuma coba rokok pertama kali langsung batuk parah. Tapi gengsi ngaku akhirnya keterusan. Banyak juga yang akhirnya nyesel, coba aja dulu nggak mulai. Tapi kayak pepatah, penyesalan selalu datang belakangan. Makanya jangan tunggu tubuh rusak baru sadar. Belajar dari pengalaman orang lain aja cukup, gak usah ngerasain sendiri. Dan lucunya banyak orang yang udah berhenti ngerokok bilang hidupnya lebih jauh dan lebih enak. Napas lega, kulit cerahan, uang gak kebuang, dan tidurnya nyenyak. Bener, dan mental juga lebih tenang karena nggak ada lagi rasa bersalah tiap ngisep rokok. Sih, kadang yang kita pikir nikmat itu cuma jebakan kecil. Oke, sekarang bagian yang gak kalah penting perannya. Sekolah dalam edukasi soal rokok dan alkohol menurut kalian penting nggak? Penting banget sih. Kadang-kadang anak lebih dengerin guru daripada orang tua soal hal kayak gini. Yap, tapi harus dengan cara yang fun. Jangan yang kayak ceramah 30 menit gitu. Oke guys, jadi intinya rokok dan alkohol itu bukan tanda keren, justru keren itu kalau kamu bisa bilang enggak ke hal yang salah. Yap, dan ingat, bebas itu bukan berarti sembarangan. Bebas itu kamu bisa memilih jalan sendiri, tetapi mempunyai tanggung jawab. Dan kalau ada yang lain, berjuang berhenti, semangat terus ya, semangat. Perubahan kecil pun udah langkah besar. Benar banget. Pokoknya jangan sampai hal kecil bikin kamu kehilangan masa depan nanti. Oke deh, segitu dulu dari kita Break the Rules. Makasih buat Jabib dan Bu Sairi yang telah sharing di hari ini. Dan makasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Tapi jangan lupa langgar batas dan temukan jalanmu. Sampai jumpa, ketemu lagi di episode selanjutnya.